oleh pelatih saya, Ibu Dian Sarminta, MPD, dengan judul Banca Barui. Alkisah di Kabupaten Solok Selatan, hiduplah seorang perempuan parubaya. Perempuan itu tinggal bersama anak gadis satu-satunya, bernama Imai. Disebabkan oleh kondisinya yang sudah lemah, membuat beliau menggunakan tongkat agar bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Imai seorang gadis yang amat cantik. Ia memiliki rambut lurus terurai sampai ke lutut, kulit putih bersih, mata bulat yang mempesona, sehingga tidak ada laki-laki yang tak tertarik kepadanya. Namun, di balik parasnya yang cantik, tersembunyi sikap yang amat buruk. Ia sering berbicara kasar, memaki, bahkan berteriak kepada emak. Suatu malam, di bawah sinar rembulan, saat semua makhluk tertidur, emak terbangun. Emak terganggu oleh suara bising yang berasal dari dapurnya sendiri. Emak dengan mata sayunya dan setengah kabur, beranjak dari kasur lusuh dan berjalan menuju sumber suara dengan membawa lampu cogol sebagai penerangnya. Apa yang kau lakukan malam-malam begini di dapur, nak? Emak, punya otak tidak? Aku ini lapar. Tetapi kita sudah hampir kehabisan. Emak terhenti ketika beberapa piring kaca dilempar Imai ke bagian sudut dapur. Tidak tahu sudah keberapa kalinya Imai membanting benda di samping emak. Ia bahkan tak peduli melihat emak gemetar dengan suara keras dari benda itu. Imai pun langsung pergi ke kamarnya dengan wajah merah padam. Emak pun mengikuti langkah anak gadisnya itu. Langkah emak pun tiba-tiba terhenti. Jangan ikuti saya, emak adalah emak paling buruk. Apa yang salah dari saya? Kenapa sikap anak saya seperti ini ya Tuhan? Rintih emak dengan bercucuran air mata. Beberapa menit setelah itu, emak terpikir akan minjam padi ke daerah tetangga. Kabarnya ada seseorang yang baik hatinya, bernama Andong Gadihajo, kemenakan Ketua Raja Biaro, bersuku Melayu di kapal. Imai, temani mak ke rumah Andong Gadihajo ya. Beras di lumbung sudah habis, nak. Kita tidak bisa makan lagi esok. Sepertinya memang Andong Gadihajo yang bisa membantu kita. Emak kan bisa pergi sendiri. Saya capek kalau jalan sejauh itu. Ondeh nak, tidak akan ada mungkin yang mau minjamkan emak yang sudah tanah ini. Rintih emak dengan berderayan air mata. Senjata emak yang satu-satunya menangis dan menangis, suka sekali membuat saya susah. Selama di perjalanan, Imai menjadi pusat perhatian banyak orang. Betapa beruntungnya saya begitu mempesona, ujarnya di dalam hatinya. Pasti banyak sekali yang iri pada saya, gumamnya. Akhirnya mereka tiba di rumah Andong Gadihajo. Tanpa pikir panjang, Imai langsung memulai aksinya. Ia sudah memasang wajah menghibah. Assalamualaikum, Andong. Sapa Imai agar terdengar oleh sang pemilik rumah. Waalaikumsalam. Andong Gadi pun membeslak
memaksakan Imai dan emak untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun, Imai mengatakan bahwa ia saja yang masuk. Ia memberitahukan emak tua bangka yang pergi bersamanya adalah pembantunya. Kemudian, Andong Gading pun menghidangkan beberapa makanan, lalu meminta emak dan Imai untuk makan terlebih dahulu. Sayangnya, anak durhaka itu malah meminta Andong Gading untuk menyuruh emak makan di luar. Anduang, perempuan tua bangka itu hanya pembantu, tak usah diberi makan. Kalau memang hendak memberi makan, berikan saja dengan tempurung. Ketus Imai yang membuat hati emak semakin hancur. Setelah makan, Andong Gading pun mempertanyakan maksud kedatangan Imai. Imai dengan jurus ampuhnya mulai bercerita dengan pilu. Tentu saja ia berhasil membuat Andong Gading iba. Langsung menyuruh pesuruh untuk mengambilkan padi. Imai pun mohon diri untuk pulang agar tidak malam di perjalanan nantinya. Selama di perjalanan, emak mempererat pegangan tongkatnya ketika melewati Banca. Tiba-tiba, emak dikagetkan dengan teriakan yang berasal dari belakangnya. "Mak, tolong Imai! Imai hampir terbenam sampai ke dada!" "Aku bukan makmu," kata emak dengan tegas dan lantang. Emak yang tak tega mendengar teriakan sang anak pun langsung menancapkan tongkat dan hendak digapai Imai. Namun semuanya sia-sia. Tubuh Imai semakin tak terlihat dan terbenam oleh Banca. "Mak, tolong!" Konon kabarnya tongkat yang ditancapkan itu menjadi pohon tembarau. Diyakini pohon itu masih hidup hingga saat ini. Sejak itulah di Jorong Pelake, Kabupaten Solok Selatan, terkenal dengan kisah anak gadis yang cantik yang durhaka pada ibunya, yaitu kisah Banca Barui. Pak Taufik menjahit kopiah dijahit beltu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah.